kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Kamu akan menjadi milik-Ku, kerajaan Imam dan bangsa saya yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu Musa datang dan memanggil tua-tua bangsa, lalu menyampaikan ke hadapan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, supaya bangsa itu dapat mendengar apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa mempercayai engkau. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang suka mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Sekarang firman Tuhan hari ini, bagaimana kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Tadi bacaan yang saya baca dalam edisi terbaru Alkitab, jadi agak sedikit ada perbedaan dalam kata. Menjadi harta kesayangan. Saudara, orang yang punya harta, kalaupun itu beribu macam properti, ada rumah mewah, mobil mewah, tanah luas, emas berlian, macam-macam. Kadang ada orang punya harta itu favorit, dan saking sayangnya dia, orang tidak boleh pinjam, orang tidak boleh pegang, dan hampir selalu dimanfaatkan dia, dipakai. Sekarang dia sangat senang. Semua kelas manusia pasti punya kesayangan apapun itu. Ada orang sangat konyol, saudara, dia punya seekor anjing yang sangat pintar. Kemana-mana dibawanya anjing, karena sangat pintar dan sangat indah. Kalau dia naik pesawat, mau dibawa anjingnya, ada peraturan tidak boleh bawa binatang. Tapi karena dia sayang dengan anjingnya itu, dia pesan jet untuk bisa naik di bawah hewan itu. Atau dia kalau naik kereta api, dia ada satu pembayar khusus untuk binatang itu, karena dia sangat sayang harta kesayangannya. Bahkan ada orang karena saking sayangnya kepada satu benda, dia lebih sayang pada benda itu daripada istrinya atau anaknya atau suaminya. Nah, Tuhan juga punya janji kepada saya, kepada saudara, yang dimulai itu kepada bangsa Israel. Ada janjinya, akan menjadi harta kesayangannya. Sekarang kalau orang punya kesayangan apapun itu, kalau kesayangannya seseorang pasti dijaga, diperhatikan, dipelihara. Jangan sempat sakit kalau itu orang. Jangan sempat kelaparan, jangan sempat dia susah atau menangis. Kalau saudara punya sangat sayang kali kepada sesuatu apapun, apakah itu pekerjaan atau uang, saudara mati-matian untuk bekerja atau mencari uang, mencari harta. Saudara bisa lupa apa saja, lupa keluarga, lupa kesehatan,
lupa ibadah, macam-macam. Jadi saudara, kesayangan itu sangat relatif untuk setiap orang. Bagi kita mungkin gak berharga yang disayangi orang itu, tapi bagi orang itu bisa menjadi segalanya. Demikianlah Allah punya janji, saudara, kepada bangsa Israel. Ayat menjadi topik utama di ayat ini adalah ayat 5. Mari kita perhatikan Alkitab, saudara. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 5. Jadi sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, supaya saudara pegang. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milikku. Seluruh bumi, kata Tuhan, termasuk saya, bagian yang tinggal di bumi, nyawaku, tubuhku, waktuku, kepintaranku, milik Tuhan. Waktu saudara, tempo saudara hidup di dunia, milik Tuhan. Jadi jangan main-main sama Tuhan. Semua hentakan napas kita ini milik Tuhan, sebab Dia yang mengembuskan nafas bagi kita. Dan kapan Dia cabut, milik Dia. Banyak orang sombong bahwa aku lah, suka aku, mau ibadah, mau tidak, mau berkorban, mau setia, mau kasih diri Tuhan, suka aku lah. Jangan lupa saudara, Tuhan katakan segala sesuatu milik Tuhan. Dan walaupun demikian saudara, dari semua milik Tuhan, bangsa-bangsa, bangsa di dunia macam-macam saudara, bahasa di dunia macam-macam, dialeknya, budayanya, cara berbicara, makanan favorit, setiap bangsa suku beda-beda. Ada kulit orang sangat hitam legam, ada putih sekali, ada kuning, ada coklat, bahkan ada merah. Dan bangsa Israel dipilih dari semua suku bangsa. Ada orang Mesir, ada orang Lebanon, ada orang Irak, ada orang Filistin atau Palestina, ada orang Kanaan, ada orang Turki, ada orang Rusia. Dari semua bangsa itu, dalam bangsa Batak, Tuhan memilih ada satu bangsa, keturunan daripada Yakub dan Israel. Itu tadi ayat yang dikatakan. Dibuat ada satu perjanjian. Perjanjian itu dimulai daripada perjanjian terhadap satu manusia yang disebut Abraham. Dari sekian banyak orang yang melihat, aku mau memilih dari orang ini, dari satu ini nanti akan kujadikan satu bangsa kalau dia mau tahu. Dia bilang ke Abraham, ketika punya anak, keluar. Mana? Nanti kutunjukkan, pokoknya keluar. Tinggalkan orang tua, mertua, harta yang gak bisa dibawa, semua ditinggalkan. Kemewahan ditinggalkan, apa yang bisa dibawa, dan pergi. Allah membuat satu perjanjian. Dia berkata, keturunanmu akan menjadi banyak. Dan perjanjian itu diawali dari Abraham. Kemudian tidak banyak anak Abraham, yang disebut anak cuma satu. Tetapi dari Ishak dibikin lagi perjanjian. Dari Ishak lahir lagi, bukan Esau tapi Yakub yang dipilih. Terciptalah satu perjanjian yang nama Allah disebut Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Allahnya Esau, bukan Allahnya Ismail yang orang-orang sembah, tapi Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu perjanjian yang pertama diberikan. Tetapi bangsa Israel
Di waktu selanjutnya mereka bertambah banyak jumlahnya. Mereka memberontak. Mereka harus dihukum, dibuang ke Mesir. Udah dipilih tapi bandel. Bahkan nama Tuhan itu disebut Elohi Abraham, Elohi Ishak, Elohi Yakub. Itu nama Tuhan. Jadi orang Israel kalau memanggil Tuhannya itu, ya Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Adonai artinya Tuhan. Itu nama Tuhan jadinya, saudara. Tuhan kasihan ketika bangsa itu memberontak karena udah dipilih keluar dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Gambaran surga di mana ada Yerusalem. Tapi mereka tidak sampai, dibuang ke Mesir. Saudara, walaupun kita anak pilihan, anak kesayangan, ada satu keluarga, ada anak kesayangan, dipelihara, dibesarkan, dibekali, kadang anak tidak tahu diri loh. Macam-macam tingkatnya, jatuh dalam dosa, rusak, hancur. Tapi namanya anak kesayangan. Darah dagingku, namaku disebut dari keturunan dia juga nanti. Nggak mungkin. Anak orang lain boleh tampan, boleh baik, tapi bukan anakku, bukan darahku, bukan benihku, bukan dari rahimku, kata ibu-ibu. Itu yang anakku, yang bandel itu. Tapi bagaimanapun aku sayang sama dia. Itu diusahakan pulang seperti anak yang hilang. Dan dia pulang. Demi sayangnya Tuhan kepada orang Israel diperhamba di Mesir. Tuhan kirim Nabi Musa yang nanti sampai ke teks ini ada perjanjian Sinai. Musa didatangi Tuhan. Datang api surga tidak terbakar semak bumi. Musa selamatkan bangsa itu. Dia pergi dan ditolak. Siapa namanya? Katakan namanya. Namaku adalah Aku. Pokoknya kalau aku sebagai Allah, aku bisa berbuat apa saja. Katakan. Karena nama itu kudus, tak bisa disebut namanya. Katakan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, itulah nama dia. Musa pun pergi. Bangsa Israel ditindas habis-habisan, menderita. Tapi Musa dengan tongkat bersama Harun saudaranya, Tuhan mengeraskan hati Fir'aun berkali-kali. Tetapi dengan kekerasan hati itu, Tuhan melakukan mukjizat 10 tanda heran untuk menyatakan kuasa daripada Adonai Elohim itu. Dan akhirnya mereka bisa keluar dengan syarat korbannya untuk bisa bebas, bahwa akan dihukum semua anak sulung, korban anak domba disembelih untuk bisa selamat. Semua anak sulung, hewan sulung semua mati. Orang Israel selamat, boleh pulang. Dan ketika pulang, hati semua orang Mesir dibuat Tuhan lembut. Kasihan kepada orang Israel. Karena perjalanan cukup panjang menuju tanah Kanaan. Apa bekal makan? Apa bekal pakaian? Dibuatlah hati orang Mesir menjadi lembut, murah hati. Nanti ada ibu-ibu bilang, kasih dulu baju yang bagus itu untuk anakku. Kasih dulu alat ini, kasih ini, kasih. Semua dikasih, apa yang diminta. Perak diminta, kasih. Emas diminta, kasih. Jadi kaya orang Israel. Mereka berangkat. Mereka membelah laut oleh kuasa Musa. Tanda-tanda heran. Jadi saudara, Tuhan memilih orang Israel keluar bukan karena baik. Jahatnya minta ampun. Tapi itulah Tuhan berinisiatif. Ayo, dituntun, saudara. Bangsa Israel mengikuti semua saudara. Ada rencana Tuhan, mereka dibawa keluar. Mari kita lihat. Tuhan mengingatkan mereka tentang hal-hal ini. Tuhan mengingatkan tentang hal-hal ini. Ayat yang keempat.
bahwa kalau kita diselamatkan oleh Tuhan, mendapat mujizat, jangan lupa ya, jangan lupa diri. Kalau saudara satu kali menjadi orang besar, jangan lupa diri saudara dari mana. Apa pertolongan Tuhan. Kalau saudara udah hebat nanti di mana-mana, ingat saudara juga akan gereja ini. Itu perlu. Ingat kampung halaman. Ingat orang tua yang membesarkan. Ingat mujizat Tuhan pernah menolongmu. Ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ini terjemahan terbaru. Saudara, bangsa Israel harus ingat. Tadinya mereka kecil, keturunan Yakub cuma berapa orang, tapi menjadi bangsa yang besar. Sampai Fir'aun banyak kali bangsa Israel, kemana-mana Israel, mana-mana Ibrani, semua bahasa Ibrani, mana bahasa Mesir, budaya Israel semua di Mesir ini. Banyak kali pun bikin peraturan, bilang sama bidan-bidan, kalau ada bayi orang Ibrani laki-laki matikan. Kejam gak? Dibuat peraturan. Itu silsilah Musa. Saking udah banyaknya manusia. Dan waktu keluar ada mujizat sampai bisa membelah laut. Waduh, terbelah jalan semua senang sekali. Tuhan ingatkan. Jadi saudara yang bertuhan itu, saudara jangan lupa kemurahan hati Tuhan. Amin. Kemurahan hati orang yang menolong saudara. Ingat, jangan ada yang lupa diri. Ini pesan Tuhan. Kalau mau ingin diberkati lagi. Dan akhirnya setelah mereka keluar dari Mesir itu sampai di Rafidim, sampai ke padang gurun Sinai yang luas. Saudara pernah nonton film 10 Perintah Tuhan, saudara boleh membayangkan gunung Sinai itu. Gunung Sinai ini versinya ada 2, tapi yang asli itu ternyata di tanah Arab. Datarannya luas, gurun pasirnya tidak yang di Mesir. Karena perjalanan itu harus dihitung sekian hari perjalanan. Itu terlalu cepat untuk ke gunung yang ada di Mesir dan tidak cocok. Udah diteliti dari mana ada air, puncak gunungnya bagaimana, naik turun Musa diteliti. Itu di daerah Arab. Ada padang gurun yang luas daratannya. Jadi bangsa Israel sampai di situ berkemah. Dan Musa dipanggil Tuhan naik ke gunung Sinai. Dibuat satu perjanjian. Jadi sekarang kamu sungguh-sungguh. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh. Tadi dikatakan bagaimana Tuhan mendukung kamu dari Mesir. Dibuat satu metafora bagaimana Allah mendukung orang Israel itu seperti burung Raja Wali mendukung anaknya. Karena tahu burung Raja Wali, dia kuat, kepak sayapnya luar biasa, dan dia bisa mendukung anaknya. Dan anaknya ini mesti dilatih dibawa ke ketinggian, tinggi terbang. Dan tiba-tiba dijatuhkannya dari ketinggian, tetapi dengan sayapnya dia langsung mendukung lagi. Dilatih terbang dari pegunungan-pegunungan. Anak itu dilempar jatuh, tapi dengan ditampung oleh sayapnya. Anak burung Raja Wali diselamatkan. Allah menggambarkan karya dia menolong kita seperti seekor burung Raja Wali. Dia terbang tinggi, tetapi setinggi apapun dia bisa melihat ke bawah. Karena apa? Mata burung Raja Wali sangat tajam. Amin. Dia tahu di titik mana. Jangankan burung Raja Wali, burung orang tinggi aja dia tahu. Itu ada anak ayam di kapling sebelum jauh. Dia tiba-tiba nukir, habis. Kalau dia kolam-kolam ikan lele, wah nggak ada jaring penutupnya. Aman makanan. Dia nukir ya, habis. Burung Raja Wali luar biasa tajamnya mata Tuhan. Dimanapun saudara berada, Tuhan bisa melihat saudara. Amin. Dia siap menolong saudara.
Itu metafora bagaimana Tuhan sayang mendukung orang Israel. Saudara jangan lupa minta dukungan Tuhan sama saudara dalam hidup ini. Amin. Minta dukungan Tuhan. Dukungan Tuhan itu luar biasa. Saudara bisa coba minta dukungan orang, tapi jangan lupa kekuatannya terbatas. Tapi dukungan Tuhan adalah luar biasa. Ini yang perlu kita ingat di dalam hidup ini, saudara. Dikatakan, aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tadinya engkau milik Mesir, tapi sekarang aku akan menjadi milikku kepadaku. Kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Dosa itu sama dengan hutang, dijelaskannya, dan dibeli dengan harganya yang mahal. Orang Israel dibeli oleh Allah dengan darah anak domba tadi yang di Mesir itu, menjadi milik Tuhan, lepas, dibawa dengan sayap burung Raja Walinya. Saudara kekasih, kita baca ayat ini. Jadi yang perlu kita pegang, janji Tuhan bagi kita, ayat yang kelima ini. Jadi sekarang, kalau saudara sudah mendapat perlindungan daripada Tuhan seperti Raja Wali melindungi anaknya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Kadang-kadang kita mendengar firman, gak ada sungguh-sungguh ya. Main jalan, keluar naik motor, nah, jelas dari sini. Sekarang makin jelas loh, pintu jendela udah terbuka. Siapa yang keluar nampak harusnya. Karena gimana kita datang ke baptian? Cuma berapa lama sih di sini? Tapi ternyata begitu. Ada sungguh-sungguh. Pas udah bilang khotbah, mulai ditinggal. Tapi sekarang nggak lagi. Amin. Luar biasa. Perlu dipuji. Jadi saudara dikatakan dalam, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku, harta kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milikku. Jadi perintah ini saudara kasih, mari kita mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Apa firman Tuhan yang sungguh-sungguh dengar? Konteks saat itu, pertama adalah dikatakan karena Tuhan mau turun pada hari ketiga di gunung itu, di gunung Sinai. Seluruh orang Israel harus dengar perintah Tuhan sungguh-sungguh menguduskan diri. Di gunung yang kudus itu Tuhan akan hadir. Dan jemaat pada waktu itu, seluruh bangsa itu siap untuk melakukannya. Mereka pun menguduskan diri, mencuci pakaiannya. Lihat ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, supaya bangsa itu dapat mendengar apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa mempercayai engkau. Mempercayai Musa. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Apa perkataannya? Mereka siap mendengar. Itu ayat yang sebelumnya. Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, kuduskanlah mereka pada hari ini, dan besok mereka harus mencuci pakaiannya. Karena Tuhan turun. Ketika Tuhan datang menampakkan diri dalam bentuk api kepada Musa, ketika dia mau berpaling, mau menoleh dekat-dekat, dia berpaling, dia dekat-dekat, dia nggak tahu siapa dia itu orang berdosa, pernah membunuh orang. Musa, tanggapkan kasihmu, sebab tempat di mana engkau berdiri sekelilingnya itu kudus. Karena jangan main yang bertuhan. Saudara pikir masuk surga hanya sekedar kita enak-enak aja, main. Tidak ada penghuni surga yang tidak kudus. Kadang-kadang jemaat itu suka-sukanya ya preman.
di surga nggak ada lagi preman. Harus bertobat di bumi. Amin Bapak Ibu. Ya, kudus. Demikian juga ketika Tuhan mau datang di Gunung Sinai mau bicara kepada Musa, gunung itu diberkati menjadi kudus. Kalau saudara baca semua pasal 19, dibuat pagar oleh Musa. Tidak ada orang yang bisa dekat. Sebab nanti akan datang kemuliaan Tuhan bentuk api bercahaya gunung itu. Dan hanya satu orang yang bisa naik. Imam gak bisa, gak laku. Kecuali Musa. Boleh naik ke gunung Tuhan. Semua orang harus jauh. Kalau ada hewan dekat atau orang, mesti dilempari. Kalau enggak mati. Ini gambaran kita naik ke gunung Tuhan, ke surga. Kita harus menguduskan diri. Jangan main-main. Itu yang firman yang harus dengarkan sungguh-sungguh, menjaga kekudusan, mencuci pakaian. Selanjutnya dikatakan banyak peraturannya dalam pasal 19. Nggak boleh ini ketika Tuhan akan datang. Yang kedua rupanya yang harus sungguh-sungguh mendengar firman, rupanya Tuhan mau berbicara kepada Musa. Apa pembicaraannya? Tuhan mau buat perjanjian sepihak yang disebut dengan covenant. Jadi kata perjanjian ada dua arti. Kalau dalam bahasa Indonesia perjanjian kan dua pihak selalu. Ada agreement mutual, agreement kedua belah pihak, yang pertama, yang kedua, bla bla bla. Tapi covenant ini bukan perjanjian dua belah pihak, tapi perjanjian daripada Allah sendiri, dari dirinya sendiri. Kau mau percaya mau tidak, aku punya janji, kau mesti taat. Itu covenant. Jadi bukan agreement dalam terjemahannya. Karena bahasa Indonesia terbatas vocabulary-nya. Dalam bahasa Inggris covenant perjanjian sepihak daripada Allah. Ketika Allah mau membawa Abraham itu, dari Allah yang berjanji, aku akan memberkati engkau. Nggak ada perjanjian apa-apa. Iya apa enggak, setuju apa enggak, nggak ada. Pokoknya dari Tuhan. Ketika Israel mau dibawa juga nggak ada perjanjian. Aku pokoknya mau membawa engkau. Demikian juga ketika Tuhan mau menurunkan 10 hukum Musa, nggak ada tawa-tawa. Ini perjanjian taat hidup, enggak, udah. Tak ada, setuju kan? Kita sama-sama setuju ya. Ini kita lakukan yang 10 tahun. Enggak gitu dalam Tuhan itu. Tuhan beri perjanjian yang disebut dengan covenant. Mari kita lihat sejenak. Di gereja kuno sering dibaca 10 perintah Tuhan. Ayat ini jarang orang baca karena udah terlalu banyak orang melanggarnya. Sehingga tak dibacakan. Seharusnya itu dibacakan, saudara. Mari kita lihat dulu pasal 20. Dengan cepat ya, perhatikan Alkitab atau di layar. Jadi Musa itu naik ke gunung Tuhan itu, bikin perjanjian semua jemaat mesti kudus. Tidak boleh ada hubungan suami istri, kalau baca, cuci pakaian. Karena Tuhan mau turun. Datanglah Tuhan berbicara langsung kepada Musa. Lalu Allah mengucapkan segala firman. Ini yang sungguh-sungguh mendengarkan. Kata sungguh-sungguh mendengarkan bukan telinga, mendengar, mentaati. Ini juga keterbatasan vocabulary bahasa Indonesia. Kalau saudara punya anak, read, cuci piring itu, dia dengar. Pas mau makan, tak ada piring yang bersih, kotor. Read, apa tadi nggak dengar? Dengar nggak dia? Dengar tapi tidak mentaati kan? Begitulah kita orang Kristen ini. Jadi disebut mendengar adalah mentaati. Bukan sekedar dengar, melakukan baru jadi. Jadi kalau sungguh-sungguh kita mendengar mau melakukannya, kita menjadi harapan keselamatan. 10 firman Tuhan, lihat teks saudara. Kalau ada berbeda itu sama saja. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dari kehidupan kita yang lama, yang dulu nenek moyang kita penyembah berhala. Orang Batak buat berhalanya sampai sekarang pun
Kalau udah Kristen, berhalanya kuat. Iya apa ya? Samping kuatnya berhala sehingga saudara takut semua aturan-aturan. Padat-padat. Ya kan? Banyak yang kita takutkan. Lalu Allah mengucapkan sekali, akulah Tuhan Allahmu yang membawa itu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sama dengan kita, dari perbudakan dosa dan berhala. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Semua sesembahan leluhur apapun, menyembah orang mati, berbicara kepada orang mati, jangan ada. Ayat 4, jangan membuat bagimu berhala. Dalam terjemahan yang lain, inilah beda-beda, jangan membuat patung misalnya. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit. Malaikat, patung malaikat, patung Bunda Maria, patung Yusuf, patung Paulus, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air, patung ikan atau Dagon. Jangan sujud menyembahnya. Lalu orang katakan, kami gak menyembah patung loh dalam ibadah. Yakin? Sujud gak? Sujud. Itu sebabnya jarang dibaca sekarang ini, karena orang suka membuat dan melanggar. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. So, tanpa patung itu mereka tidak bisa beribadah memang. Hukumnya wajib. Ini mengerikan. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Ini juga dipegang ya. Jaga bapak-bapak, ibu-ibu, kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan benci Tuhan. Amin. Kalau benci minta ampun saudara. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan. Bawa nama Tuhan. Karena sini bawa nama Tuhan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat, ini sampai Tuhan bilang loh, ingat. Apa dalam bahasa Bataknya? Ingat. Ingat. Apa? Ingat. Bedanya hanya di aja ya. Ingat. Ingat. Don't forget. Bahasa yang lainnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Amin. Minggu amanginah. Kecuali memang sangat terpaksa, darurat, tanpa saudara bisa kacau, bolehlah sesekali. Tapi kalau keseringan, agak firman Tuhan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ditekankan, ngerinya Tuhan ini tegas-tegas ya. Ditekankan lagi ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Amin. Amin. Cuma 1 hari buat dia, itu pun 2 jam, tahan berhebat. Lebih dari itu udah panas. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki dan seterusnya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit. Ayat 12, hormatilah ayah ibumu. Amin. Kadang-kadang sekarang ini minta ampun, minta udah pintar, minta udah ada duitnya, minta udah kaya, minta udah punya, sesukanya ngomong. Jangan lupa diri ya. Alasannya adalah tentu saja supaya
hidupmu. Terjemahan baru dikatakan supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan. Terjemahan lama lebih keren. Lanjut. Amin. Lanjut. Ini cuma lama. Lama ini relatif juga ya. Di zaman sekarang ya. Dikatakan supaya lama hidup di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang ke-13, jangan membunuh. Sekarang ini orang akan membunuh ya. Kalau saudara lihat di media sosial, anak bayi dibunuh, dimutilasi. Waduh. Tapi herannya juga di penjara banyak orang Kristen di penjara karena membunuh. Mengerikan. Jangan berzina. Lalu jangan menakut. Amin. Itu ayat 15. Jangan memberi kesaksian dusta terhadap sesama. Yang terakhir, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini, apa yang kedua? Setelah rumahnya, jangan ingini apanya? Jangan mau banyak orang gila. Istri dilewatkan, istri orang sibuk. Pagi, mana dia? Jangan lupa istri juga tak urus suami. Sibuk perhatikan suami orang. Udah bilang apa dia? Bahagia kali istrinya, mampu belikan ini sama istrinya. Ini nggak dibaca lagi di gereja. Padahal ini dengar sungguh-sungguh firman Tuhan. Dan kalau ini kita dengarkan, saudara, kita lakukan. Demikian juga yang kedua, memegang teguh perjanjian. Apa perjanjian yang dipegang, saudara? Bahwa perjanjian yang pertama, kita akan sampai ke tanah Kanaan, itu bangsa Israel, tanah perjanjian. Dan menjadi merdeka Israel. Dulu susah, belum tahu berapa merdeka Israel itu. Benar. Tanah perjanjian, termasuk nanti makin luas daerah Palestina yang milik Israel. Semua itu akan kembali tanah perjanjian itu. Dan bagi kita umat yang ditebus oleh darah Yesus, kita ditarik dari perambaan luar oleh darah Yesus, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Kita akan sampai kepada Yerusalem yang baru, Kanaan yang baru, oleh iman kepada keturunan Abraham yang namanya Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita pegang karena kita adalah umat pilihan Allah. Allah yang memilih kita. Tadi dikatakan dalam ayat tadi, dikatakan menjadi bangsa yang kudus. Ayat berapa itu? Pasal 19 tadi. Ayat 6, kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bangsa Israel menjadi imam, pemimpin dunia, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah oleh darah anak domba yang dicurahkan di Mesir. Bagaimana dengan kita? Kita juga adalah umat pilihan Allah yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Tuhan yang memilih kita. Dan kita harus juga menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Bangsa Israel harus menjadi bangsa yang menjadi berkat. Dan memang saudara, bangsa Israel, karena mereka mentaati firman Tuhan itu sampai sekarang, orang Israel mentaati firman itu secara harfiah. Dan memang mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka menjadi harta yang berharga. Dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version ayat 5 dikatakan,
tentang menjadi harta milik kesayangannya demikian. Now therefore if ye will obey my voice, mendengarkan suara Tuhan, indeed, sungguh-sungguh, and keep my covenant, perjanjian, ucapan yang aku ucapkan, then ye shall be peculiar treasure, menjadi harta yang berharga unto me, bagiku, above all people, dari segala bangsa engkau Israel akan menjadi harta yang paling berharga bagiku, karena semua bumi milikku. Lebanon milik Tuhan, tapi kesayangannya adalah Israel. Irak milik Tuhan, tapi kesayangannya Israel. Itu perbandingannya. Semua above all punya aku memang, tapi yang paling ku sayangi itu Israel. Demikian juga kita, dari semua yang mengatakan diri beragama, semua Tuhan sayang di dunia ini. Sayang nggak Tuhan sama orang-orang lain yang tidak Kristen? Sayang nggak? Sayang. Tapi kesayangannya yang Dia selamatkan, yang rela mati bagi kita, berkorban. Kita anak kesayangannya. Jadi kita adalah bangsa yang kudus. Kita harus menjadi berkat seperti bangsa Israel. Luar biasa berkat yang diberikan kepada Israel karena memang mereka mentaati firman Tuhan. Yang pertama, berkat atas mereka adalah mendapat tanah perjanjian. Demikian juga kita dapat tanah perjanjian Yerusalem yang baru di sorga. Amin. Amin. Jangan ada main-main dengan kekristenan. Yang kedua, berkat yang Allah berikan adalah kita sebagai umat pilihan. Tahu sendiri kalau ada pilihannya, kita umat pemenang. Itu terus kata ya. Kita adalah umat pilihan. Yang ketiga adalah berkat yang Tuhan berikan, berkat kecerdasan. Amin. Amin. Lihat Israel. Sekarang pada banyak mati pemimpin-pemimpin, ya, dengan sederhana taktiknya, tinggal tunggu. Memang bisa saja dihancur-hancurkan Israel sampai kecil, tapi ingat nanti dia kembang lagi. Begitu terus, udah mau mati, bangkit lagi. Itu Israel, dia pandai. Padang gurun dijadikan Tuhan menjadi apa? Ada kan lagunya itu kan? Dia jadikan padang gurun menjadi tangan Tuhan. Berkat. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, kita mau menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Saudara adalah harta kesayangan Tuhan. Jadi kalau mau menjadi harta kesayangan Tuhan, mari kita sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, taat dan perjanjiannya. Yakinlah, kalau harta berharga, saudara punya harta berharga, saudara apain? Letak sembarangan. Mana? Dijaga, dilindungi, dipakai oleh Tuhan. Pakailah dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ada berkat bagi saudara, semakin saudara mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Yakinlah seperti orang Israel dilindungi oleh Tuhan. Begitu juga kita. Bisa datang kesulitan pencobaan, tapi jangan lari kepada dunia, sebab Tuhan siap menolong kita. Seperti Tuhan nolong umat Israel, masih ada tanda heran, selama kita mau berharap kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Kamu besertaku. Ya, Tuhan beserta saudara dan saya. Maka kuat roh
Walaupun Anda